Bapak, Ibu, dan juga saudara, sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada di hadirat-Mu saat ini. Terima kasih kalau kami boleh menikmati akan keindahan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kembali kami akan belajar firman-Mu. Kau berkenan berbicara kepada kami melalui Roh Kudus-Mu. Kami adalah manusia-manusia yang tidak mudah mengerti akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang boleh bekerja dalam hati dan pikiran kami. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, Engkau berkenan juga mengurapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Tuhan mengetahui keterbatasannya, kekurangannya, dan juga ketidakmampuannya. Tuhan berkapi dan kuasa Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan bisa dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, tema kita pada hari ini, renungan kita, yaitu sebuah tema yang berjudul Misi dan Kuasa Kegelapan. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, dan juga saudara membuka dari Injil Lukas pasal 10. Kita akan baca ayat 17 sampai 20, saudara. Dengan sebuah tema misi dan kuasa kegelapan, kita buka Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 20. Setelah mendapatkannya, saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan 20 berbunyi demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, kalau nggak salah tahun lalu ada sebuah film Indonesia yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap, Bapak ya. Mungkin kalau kita masukkan dalam pelayanan misi itu bisa seperti itu, Bapak Ibu. Mengapa? Coba kita lihat ayat ini, Bapak Ibu ya. Dan kalau saya buka dari Injil Lukas pasal 10 ayat 3, ketika Yesus akan mengutus murid-muridnya, itu dia berkata seperti ini. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Yesus mengatakan ketika dia akan mengutus murid-muridnya yang berjumlah kurang lebih 70 orang itu, dia mengatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba. Ingat Bapak Ibu, mengutus mereka itu bukan seperti domba, tapi anak domba, Bapak Ibu. Domba itu binatang yang begitu lemah, gak bisa apa-apa, gak bisa melawan. Apalagi anaknya yang masih begitu lemah. Dan itu diterjunkan di tengah-tengah serigala yang siap untuk menerkam, memakan, memangsa akan anak domba tersebut. Ngeri Bapak Ibu kalau kita membayangkan pelayanan misi seperti itu. Jadi waktu kita diutus oleh Tuhan untuk datang ke pelayanan misi, untuk memberitakan Injil ke tempat-tempat yang Tuhan ingin kita kerjakan, itu kita seperti berhadapan dengan serigala yang siap menerkam kita, siap untuk membinasakan kita. Itu suatu hal yang luar biasa, begitu menakutkan. Itu pekerjaan Tuhan berikan pada kita, Bapak Ibu. Itu ngerinya. Tapi sedapnya di sini, Bapak Ibu, kalau kita baca ke 10 ayat 7 dikatakan 17 katakan seperti ini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Kita lihat. Jadi ketika mereka diutus seperti anak domba di tengah serigala, ada ketakutan, ada kekhawatiran ketika mereka berhadapan orang seperti itu. Tapi ketika mereka betul-betul menjalani pelayanan misi seperti itu, dan mereka bisa melakukan begitu luar biasa, waktu mereka pulang, mereka lapor pada Tuhan Yesus, Tuhan, kami mampu untuk mengalahkan setan-setan ketika kami menyebut nama-Mu demi nama-Mu. Kami kasih Tuhan, itulah pelayanan misi yang diberikan Tuhan kepada manusia. Memang waktu kita diutus oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil, itu bukan satu hal yang mudah, Bapak Ibu.
Ketika kita memberitakan Injil, itu artinya kita membawa orang-orang yang dulu ada dalam penguasaan iblis, kita tarik untuk menjadi pengikut Kristus. Tentu iblis dia akan tinggal diam. Dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk menggagalkan rencana kita, untuk menggagalkan apa yang menjadi tujuan kita. Maka dengan berbagai macam cara digunakan dengan tujuan supaya kita sampai jatuh dan kita tidak mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Jangan kita, Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus datang dalam dunia, berkali-kali iblis juga ingin menggagalkan karya keselamatan tersebut melalui godaan di atas waktu Yesus telah berpuasa 40 hari. Kemudian juga waktu Yesus berdoa taman Getsemani dan juga lain sebagainya. Bahkan Petrus juga pernah mengatakan, kamu jangan berbuat seperti Tuhan. Nggak harus berbuat seperti itu. Jadi iblis menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menjatuhkan akan rencana Allah menyelamatkan manusia dari dosa-dosa yang ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ketika kita tuh bersama-sama melayani Tuhan dalam ladang misi, itu dikatakan banyak kita akan menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Nah, untuk hal ini kita akan belajar lebih banyak dari Rasul Paulus, Bapak Ibu, ketika dia itu melakukan pelayanan misi yang dia hadapi dalam pelayanan misi yang pertama, kedua, dan juga ketiga, begitu banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Kita kembali pada belajar dari kehidupan Paulus. Yang pertama, waktu Paulus betul-betul terjun dalam pelayanan misi, apa yang dia hadapi? Yang pertama yaitu dia harus berhadapan dengan kuasa iblis. Itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul pasal 13 dan seterusnya, pasal 13 ayat 6 dan seterusnya, Bapak Ibu. Jadi kita digambarkan dalam perjalanan misi yang pertama, Paulus bersama dengan dua rekannya, yaitu Barnabas dan juga Yohanes Markus, pergi sebuah kota yang bernama Pafos. Nah, di kota itu ada sebuah kuil yang cukup megah, dibangun begitu indah sehingga banyak menarik wisatawan untuk bisa melihat keindahan dari kuil tersebut. Namun sayang, Bapak Ibu, kuil itu digunakan untuk menyembah Dewi Venus. Dan celakanya, di sekitar kuil itu ada tempat-tempat untuk berbuat mesum. Jadi para pelayan orang-orang menyembah berhala ini, para wanita, itu bisa melayani orang-orang di sana, berbuat yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi seperti itu, ada seorang Yahudi yang bernama Bar-Yesus atau bernama Elimas. Dia itu ada seorang tukang sihir. Jadi waktu dia meramal sesuatu akan masa depan orang sebagainya, dia itu bisa menggunakan bilangan-bilangan dalam kitab sucinya untuk meramalkan sesuatu terjadi. Itu sebabnya banyak orang yang datang berkunjung pada Bar-Yesus tersebut. Mereka ingin mendapatkan sesuatu yang berarti masa depannya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Termasuk salah seorang pejabat, yaitu seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus. Dia begitu dekat dengan namanya tukang sihir yang bernama Bar-Yesus tersebut. Dan dia seringkali banyak minta nasihat pada tukang sihir ini. Nah, ketika Paulus datang ke tempat itu, maka dia mulai memberitakan Injil kepada orang banyak dan banyak orang bertobat. Salah satunya yang tertarik yaitu gubernur itu sendiri. Jadi dia seringkali memanggil Paulus untuk tanya-tanya mengenai agama, mengenai Kristen dan sebagainya. Nah, kedekatan antara Paulus dengan gubernur tersebut membuat tukang sihir ini nggak suka. Lalu dia mengupayakan berbagai macam cara supaya hubungan Paulus dengan gubernur tersebut bisa terputus dan gubernur ini tidak menjadi anak Tuhan. Karena Bar-Yesus pikir, kalau sampai dia ini menjadi anak Tuhan, maka dia kehilangan mata pencaharian. Dan kalau semua orang di Pafos juga mengenal Tuhan, maka semua tidak akan datang kepada dia lagi. Ada ketakutan seperti itu, maka dia menggunakan berbagai macam cara untuk menggagalkan rencana itu. Nah, waktu Paulus melihat perbuatan dari Bar-Yesus tersebut, dia itu orang Yahudi. Paulus nggak habis pikir, kenapa kamu orang Yahudi bukannya membela kebenaran, bukannya menolong orang-orang yang sekarang dalam hidup dalam kesesatan seperti itu, malah kamu mempengaruhi dan juga menggagalkan akar rencana Allah tersebut. Kemudian dengan tegas, Paulus menegur Bar-Yesus tersebut dengan perkataan seperti ini. Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan akan jalan Tuhan yang lurus itu? Kita lihat Bapak Ibu. Iblis menggunakan namanya tukang sihir ini untuk bisa menggagalkan rencana Paulus untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan. Itu bukan cuma terjadi pada waktu kita baca di Alkitab, Bapak Ibu, pada zamannya Paulus, bukan. Tapi sekarang pun begitu banyak daerah tertentu ketika Injil mulai diberitakan, maka iblis tidak akan tinggal diam. Dia bisa menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menggagalkan akan rencana tersebut yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, oleh para utusan Tuhan. Saya teringat kisah dari kakak tingkat saya waktu saya masuk di sekolah kuliah di saat.
Waktu itu kami para mahasiswa itu mendapat praktek 2 bulan pada bulan Juni dan Juli, Bapak Ibu. Tapi kakak tingkat saya ini dia enggak praktek di gereja, dia minta supaya dia bisa praktek di Kalimantan untuk pelayanan misi, untuk memberitakan Injil di sana. Dia rencana akan membuat KKR supaya nanti banyak orang bertobat di tempat itu. Maka dia bersama dengan beberapa orang mahasiswa lainnya, dengan rekannya berangkat ke Kalimantan tersebut untuk mengadakan KKR. Ketika dia sampai di tempat itu, Bapak Ibu, orang-orang yang sudah Kristen, penduduk setempat itu memberikan nasihat kepada kakak tingkat saya. Dia mengatakan, kamu hati-hati di sini. Di sini pekerjaan iblis luar biasa, dan mereka seringkali tidak ingin terjadi adanya pertobatan. Dan banyak nanti dukun-dukun itu akan menggunakan berbagai macam cara untuk menggagalkan agar rencanamu tersebut. Itu nasihat dari para orang-orang pada waktu itu. Dan apa yang menjadi nasihat itu betul-betul terjadi, Bapak Ibu. Ketika malam hari, sehari sebelum KKR diadakan, kakak tingkat saya itu bersama teman-temannya tidur di kamar. Pada waktu mereka tidur malam-malam tiba-tiba terjadi di atas genteng itu ramai sekali, seperti ada lemparan batu. Bukan cuma itu, kemudian dia juga melihat ada kilatan-kilatan cahaya yang berterbangan di atas kamar tersebut. Gak sampai seperti di sana. Ketika mereka dalam kondisi kebingungan seperti itu, tiba-tiba ada ular masuk ke dalam kamar mereka, cukup besar ukurannya. Wah, mereka ketakutan sekali. Apa terjadi? Mereka kemudian, kakak tingkat saya itu mengajak teman-temannya untuk berdoa bersama, minta pertolongan Tuhan. Dan waktu mereka berdoa, tiba-tiba ular itu lari dari tempat itu, Bapak Ibu. Besok paginya ketika mereka berjumpa dengan orang-orang setempat, maka orang-orang itu bertanya, apa yang terjadi semalam? Mereka menceritakan pengalaman itu. Kemudian mereka mengatakan, kami nggak kaget. Itu seringkali terjadi. Itu sebabnya semalaman kami semua berdoa untuk Bapak dan juga saudara yang lainnya. Supaya Tuhan beri kekuatan, menolong dalam kondisi seperti ini, supaya iblis bisa dikalahkan. Pekerjaan Tuhan tetap boleh dimenangkan. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Iblis tidak akan tinggal diam, yang namanya kekuasaan kegelapan tidak akan tinggal diam ketika Injil diberitakan, ketika begitu banyak orang bertobat untuk mengenal Kristus. Dia bisa menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menggagalkan akan rencana tersebut, akan menggagalkan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa berdoa bagi para misioneri, bagi para ULB yang ditugaskan di tempat-tempat tertentu. Saat ini kita ada beberapa ULB yang kita utus. Dari Elo sendiri ada yang ke negara Laos, juga ada yang di Banten, Tengger, dan juga sekarang ini ada DMIC juga mengutus di sebuah Pulau M di sana. Nah, mereka apakah mudah waktu mereka berada di tempat itu? Enggak mudah, Bapak Ibu. Banyak tantangan yang mereka hadapi. Dan saya percaya iblis tidak akan tinggal diam, akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menggagalkan rencana itu. Tugas kita sekarang berdoa bagi mereka, supaya Tuhan beri kekuatan pada mereka. Waktu mereka hadapi situasi seperti itu, mereka ada suatu kekuatan untuk bisa mengalahkan yang namanya pekerjaan iblis tersebut. Karena iblis tidak akan pernah tinggal diam. Dia senantiasa mencari celah untuk bisa menggagalkan karya keselamatan bagi umat manusia. Itu pertama yang dihadapi oleh Paulus, yaitu kuasa iblis. Yang kedua, Bapak Ibu, kuasa apa? Yaitu dari pemerintah. Kuasa pemerintah, Bapak Ibu. Kita lihat, iblis itu nggak pernah putus asa. Ketika upaya dia itu menggunakan cara seperti itu nggak berhasil, maka dia menggunakan cara yang lain. Yaitu apa? Pemerintah atau orang-orang berkuasa pada waktu itu dia gunakan untuk bisa menggagalkan akan pekerjaan Tuhan dalam memberitakan Injil untuk menobatkan orang-orang belum percaya pada Tuhan. Dan itu terjadi, Bapak Ibu, pada diri Paulus. Pada waktu Paulus mengadakan perjalanan misi yang ketiga, dia pergi ke sebuah tempat yaitu Yerusalem. Di sana dia mengabarkan Injil dan banyak orang yang percaya pada Tuhan. Tapi kita lihat iblis gak tinggal diam. Dia boleh menggerakkan para tokoh-tokoh agama, orang-orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat, digerakkan hati mereka. Mereka mulai gak suka dengan pekerjaan akan Paulus tersebut bersama teman-temannya. Karena itu akan membuat mereka kembali percaya pada Kristus. Lalu mereka mencari upaya bagaimana bisa menjatuhkan akan orang ini. Lalu mereka membuat alasan. Yang pertama mereka mengatakan Paulus dan juga yang lainnya itu sedang mengajarkan ajaran sesat. Yang kedua, mereka itu menghina bait Allah. Di mana pada waktu itu Paulus mengajak seorang non-Yahudi, yaitu orang yang bagi mereka itu orang kafir, diajak untuk datang ke tempat itu. Bagi mereka ini suatu hal yang tidak masuk, yang tidak bisa diterima. Jadi mereka itu sama sekali sangat menentang keras orang non-Yahudi masuk ke bait Allah.
Apalagi mereka ini bukan orang bersunat dan sebagainya. Maka waktu Paulus mengajak orang ini, itu dipakai sebagai alasan untuk bisa menjatuhkan Paulus. Apa yang terjadi? Mereka menangkap Paulus, kemudian mereka memukuli Paulus bersama teman-temannya dalam kondisi seperti itu. Iblis menggunakan cara seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Tentara Romawi mendengar berita ini, huru-hara tersebut, datang lalu mereka menangkap Paulus. Apa yang terjadi pada waktu itu? Dikatakan seperti ini. Dalam Kisah Rasul 21. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya, dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai. Lalu bertanya siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Paulus dimasukkan dalam penjara. Bapak Ibu, iblis berpikir, waktu Paulus dimasukkan penjara artinya berita keselamatan Injil itu tidak akan tersebar lagi. Terkukung dalam penjara. Tapi kalau kita lihat, Injil itu nggak pernah bisa dibatasi, Bapak Ibu. Di penjara pun kalau kita lihat, Paulus juga memberitakan Injil. Bahkan di penjara juga banyak orang-orang yang boleh bertobat. Kita lihat, iblis menggunakan berbagai macam cara, tapi senantiasa gagal oleh kuasa Tuhan. Kita lihat sini, iblis senantiasa menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menggagal umat manusia. Dan itu bukan cuma terjadi pada waktu itu, tapi juga saat ini, Bapak Ibu. Di mana begitu banyak orang-orang yang kita tahu, para misioneri, waktu mereka diutus ke tempat-tempat tertentu, khususnya orang negara komunis atau negara yang bukan Kristen, mereka bahkan bisa dibunuh, dibantai dan sebagainya. Dan itu sudah dipersiapkan oleh seorang misioneri, seorang ULB, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah mengikuti acara pengutusan yang dilakukan oleh sebuah badan, sebuah lembaga, misalnya Garam Budaya atau Web, maka pada waktu itu ketika mereka mengutus para misioneri itu, mereka mengambil satu komitmen. Kami siap menghadapi kematian waktu kami terjun sebagai misioneri, sebagai ULB. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka sudah kesiapan hati karena dia tahu ini bukan pekerjaan yang mudah. Iblis bisa menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menggagalkan rencana tersebut. Bahkan nyawa mereka pun harus siap dipersiapkan untuk dipertaruhkan untuk mati demi memberitakan Injil, Bapak Ibu. Ada seorang pemuda yang bernama Manuel. Dia itu dari Peru, Bapak Ibu. Suatu ketika dia itu dihadang oleh tentara komunis. Kenapa? Karena pemuda ini seringkali memberitakan Injil dan juga membagi Alkitab pada orang-orang pada waktu itu. Dan ditangkap dan diancam untuk berhenti memberitakan Injil dan berhenti membagi Alkitab. Tapi ketika diancam, kalau sampai dia tetap melakukan seperti itu, maka dia akan dibunuh. Tapi yang namanya pemuda Manuel tersebut tidak pernah gentar waktu mendapat ancaman seperti itu. Dia tetap memberitakan Injil, dia tetap bagi Alkitab. Beberapa minggu kemudian ditemukan mayat dari pemuda Manuel tersebut dalam keadaan begitu mengerikan. Kepalanya dipotong, tangan kakinya dipotong, kemudian juga lidahnya dipotong. Dalam tubuhnya ditulis di badannya itu, kami telah memberikan nasihat, memberikan perintah kepada orang ini agar tidak membaca Alkitab dan memberitakan Injil. Tapi tetap melakukannya, maka diperlakukan seperti itu. Nah, waktu acara pemakaman terjadi, Bapak Ibu, dilakukan, pada waktu itu ada 25 pemuda yang mengambil tekad untuk menjadi ULB, menjadi seorang misioneri. 25 pemuda. Ketika ditanya oleh seorang bapak, apa kamu nggak takut mengalami nasib seperti Manuel? Mereka menjawab seperti ini, kami sama sekali nggak takut. Karena kami datang, kami beritakan untuk memenangkan jiwa. Dan kami percaya, kalau nanti kami dibunuh, akan tumbuh ribuan lagi pemuda yang berangkat untuk memberitakan Injil. Bapak yang dikasih Tuhan, luar biasa semangat dari pemuda tersebut. Satu orang meninggal dunia tidak membuat mereka kecewa, ketakutan, dan mereka tetap semangat untuk memberitakan Injil dengan tujuan supaya lebih banyak lagi jiwa yang diselamatkan. Pertanyaan kita sekarang, mengapa orang-orang ini mau berbuat seperti itu? Mengapa mereka rela untuk mempertaruhkan nyawa mereka? Karena mereka sangat mengasihi Tuhan. Mereka mau taat pada perintah Tuhan. Dan yang kedua, mereka sangat mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Seperti Paulus, Bapak Ibu. Meskipun dia disiksa, dibuang, apa-apakan, dia memberitakan Injil dengan tujuan supaya semua orang diselamatkan karena dia betul mengasihi orang-orang yang hidup dalam kebinasaan seperti itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika kita mengetahui pelayanan misi itu bukan pelayanan mudah, kita harus berhadapan dengan serigala atau dengan kuasa kegelapan seperti itu, maka kita seharusnya senantiasa berdoa untuk para ULB, untuk para misioneri, supaya mereka mendapat kekuatan untuk menghadapi tantangan yang dihadapi, Bapak Ibu. Mungkin kalau kita nggak pernah terjun, kita nggak bisa merasakan. Tapi mereka tuh bertaruh dengan nyawa mereka. Mereka besok hidup atau mati nggak tahu,
Karena suatu ketika mereka bisa ditangkap, mereka bisa dibunuh seperti itu. Jadi kita doakan supaya Tuhan beri kekuatan pada mereka dalam kondisi bagaimanapun juga mereka tetap setia kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana iblis juga menggunakan cara yang lain untuk bisa menggagalkan akan karya keselamatan tersebut. Yaitu melalui apa? Kesulitan ekonomi Bapak Ibu. Jadi pada waktu Paulus mengadakan pelayan misi yang kedua, dia itu pergi bersama Silas dan juga Timotius. Dia pergi ke sebuah tempat yang bernama Tesalonika. Ternyata di Tesalonika itu hidupnya kurang begitu baik kondisi orang-orang pada waktu itu. Jadi mau nggak mau namanya Paulus itu harus bisa bekerja sendiri. Dia membuat tenda untuk mencukupi kebutuhan hidup dia. Dan dia nggak mau kalau hidup dia itu menjadi beban bagi orang lain. Maka dia bekerja seperti itu. Secara ekonomi dia akan butuh usaha mati-matian. Dia harus bekerja, memberitakan Injil dan sebagainya. Tapi dia jalin semuanya itu dengan tujuan supaya lebih banyak orang yang diselamatkan. Dan dia sama sekali tidak mengeluh dalam kondisi seperti itu. Nah, iblis menggunakan ekonomi seringkali itu bisa menggagalkan rencana orang untuk memberitakan Injil Bapak Ibu. Karena mengapa? Ekonomi sesuatu yang betul penting. Manusia hidup tidak mungkin hidup tanpa uang. Perlu uang untuk hidup mereka. Dan itu yang menjadi tantangan juga bagi para misioneri. Saya ingat kisah saya waktu masih remaja. Ada seorang hamba Tuhan yang ditempatkan di sebuah desa di kota Jember, di mana dia itu entah bagaimana, pokoknya pendapatan dia sangat minim sekali. Akhirnya dia mengundurkan diri dari seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan nggak kuat. Dalam kondisi seperti ini hidup saya begitu susah. Maka dia tidak melanjutkan akan panggilannya sebagai seorang hamba Tuhan. Itu terjadi Bapak Ibu. Iblis bisa menggunakan sesuatu yang begitu penting yang dibutuhkan manusia untuk bisa menggagalkan rencana keselamatan tersebut. Waktu saya pulang ke Jember beberapa tahun yang lalu, saya berjumpa dengan seorang teman saya waktu SMA. Ternyata dia itu menikah dengan seorang misioneri dan ditempatkan di sebuah desa. Apa yang diceritakan? Dia mengatakan, kalau saya sekarang bisa hidup, bisa bertahan, dan bisa tetap eksis di desa di mana saya memberitakan Injil, itu karena anugerah Tuhan. Saya betul-betul nggak bisa berpikir bagaimana saya bisa hidup. Coba dia bayangkan, dia mengatakan, tiap hari, saya nggak tahu tiap bulan dapat uang berapa, saya nggak tahu. Tapi yang saya dapatkan itu cuma ketela, jagung, pohon, itu yang saya dapatkan untuk bisa makan. Uang sangat minim saya dapatkan. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, gak mungkin saya bisa bertahan. Tapi dari Tuhan, ekonomi dibutuhkan oleh semua orang. Nah, teman saya itu, dia itu utusan dari gereja Pentakosta. Dan gereja Pentakosta kalau mengirim missionary itu nggak dibiayai, dibiarkan dia mendirikan gereja di sana, cari uang di sana dengan upaya sendiri. Kalau gereja kita masih tidak, kita masih support dengan uang dan sebagainya. Tapi kalau gereja Pentakosta nggak seperti itu. Jadi dengan betul-betul dengan iman untuk maju menghadapi pelayanan misi yang dihadapi. Dan itu nggak mudah Bapak Ibu. Ketika dia sebagai seorang keluarga melihat orang tua anak-anaknya yang susah, yang kekurangan makan, itu akan menggores perasaan dia sebagai orang tua. Dan itu digunakan iblis, itu bisa menjatuhkan seorang missionary untuk tidak lagi melayani Tuhan, meninggalkan pekerjaan Tuhan. Kita harus senantiasa berdoa bagi mereka Bapak Ibu, dan kita juga senantiasa bisa mensupport mereka bagi orang-orang seperti ini, di mana mereka berdiri dengan kekuatan dia sendiri. Bahkan saya mengenal juga beberapa orang waktu saya ke Blitar, juga ada mereka hamba Tuhan, akhirnya mereka apa yang mereka lakukan supaya mereka tetap bertahan hidup. Mereka membuat makanan kecil, mereka membuat kerupuk, keripik, dan sebagainya, dijual supaya ada penghasilan pertambahan untuk bisa hidup di mana mereka berada. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita lihat betapa sulitnya untuk pelayan misi tersebut. Sekarang kita yang ada di gereja ini, mungkin kita tidak terlalu merasakan seperti apa. Kita bisa menikmati semua fasilitas yang ada. Bahkan mungkin juga hamba Tuhan yang ada di kota pun bisa menikmati dengan nyaman. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang ada di desa itu, para missionary, mereka begitu menderita Bapak Ibu. Mereka harus menghadapi kuasa kegelapan yang seringkali siap untuk menjatuhkan mereka. Mereka juga harus menghadapi pemerintah yang tidak bersahabat dengan dia. Mereka juga harus menghadapi kesulitan ekonomi yang begitu menyulitkan mereka. Kalau dalam kondisi seperti itu, kalau bukan kekuatan dari Tuhan, bagaimana seorang missionary, seorang ULB bisa bertahan? Gak mudah Bapak Ibu untuk bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Kalau mereka bisa bertahan itu betul-betul kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus senantiasa mensupport mereka, mendoakan mereka, dan juga senantiasa boleh menolong mereka dalam situasi yang mereka butuhkan Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu,
Bagaimana iblis bisa menjatuhkan niat seseorang untuk bisa menjadi seorang ULB, seorang utusan Injil. Yaitu akan diberikan dengan masalah keluarga yang dihadapi Bapak Ibu. Masalah rumah tangga mereka. Dalam hal ini Paulus gak menceritakan tentang keluarga. Tapi kalau kita lihat fakta yang terjadi di sekitar kita, begitu banyak keluarga-keluarga yang dihancurkan oleh iblis supaya orang itu tidak lagi memberitakan Injil di tempat berada. Saya masih ingat benar seorang misioneri dari luar negeri, seorang bule juga, waktu saya masih di Jember, masih remaja pada waktu, di mana dia sering diundang untuk KKR. Dia menceritakan pengalamannya. Jadi pada waktu itu dia pelayanan di sebuah pulau, Pulau Madura, bersama istrinya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu ketika istrinya itu dikeroyok oleh pemuda di sana dan diperkosa habis dengan rame-rame Bapak Ibu. Bisa dibayangkan seorang suami menghadapi istri seperti itu, dia begitu nggak mengerti akan rencana Tuhan, dia sempat kecewa sama Tuhan, dia juga mempertanyakan kenapa Tuhan membiarkan semua terjadi. Padahal dia itu sudah menjalankan misi Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia sempat kecewa, tapi dengan berjalannya waktu dia mulai disadarkan. Sehingga dia tetap bertahan untuk memberitakan Injil di pulau itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan suatu hal yang mudah ketika keluarga kita itu kemudian disiksa, diperlakukan dengan tidak baik. Kita mungkin bisa kecewa sama Tuhan. Dan seringkali kalau kita lihat cerita-cerita dari para misioneri, kadang-kadang ketika orang itu nggak mau berhenti memberitakan Injil, yang ditangkap siapa? Lebih dahulu, istri atau anaknya. Disiksa di depan mereka dan dibunuh di depan mereka. Itu menjatuhkan akan semangat mereka untuk menjadi seorang utusan Injil. Itu iblis yang lakukan Bapak Ibu. Dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan keinginan kita beritakan Injil. Masalah keluarga yang paling penting, yang paling mendesak, yang mulai diutik-utik oleh iblis supaya para pemberita Injil ini mengurungkan akan keinginannya untuk beritakan Injil. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya teringat dengan kakek saya. Mungkin saya pernah cerita Bapak Ibu, dia seorang misioneri juga di Tiongkok sana. Dan boleh dikatakan sebagai seorang misioneri, hidupnya sangat susah sekali. Dan nenek saya itu akhirnya nggak betah ketika diajak keliling terus tanpa sesuatu yang pasti. Akhirnya nenek saya mempertahankan untuk tidak ikut kakek saya. Akhirnya kakek saya berangkat sendiri, nenek saya tinggal dengan anak-anaknya dalam kondisi yang begitu minim sekali ekonominya. Akhirnya nenek saya itu memberikan anak-anaknya pada orang lain, dipelihara oleh orang lain. Bapak saya juga hidup dengan nenek saya, tapi hidup begitu susah pada waktu Bapak Ibu. Itu sebabnya sampai akhirnya kemudian kakek saya meninggal di mana nggak tahu sampai sekarang, makamnya juga nggak tahu. Nah, kalau saya lihat bagaimana kakek saya itu begitu tetap tegar dalam kondisi seperti itu, dia tetap bisa menjalankan tugas misinya untuk bisa memberitakan Injil pada orang lain. Itu sebabnya ketika saya mengajukan diri untuk menjadi hamba Tuhan, papa saya itu melarang saya. Dia mengatakan, jangan, cukup papa yang menderita sebagai seorang anak hamba Tuhan. Saya nggak ingin kalau anakmu nanti juga susah seperti saya. Jadi itu terjadi pada waktu masalah di Tiongkok seperti itu. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, iblis bisa menggunakan berbagai macam cara untuk menggagalkan akan pekerjaan misi dalam dunia ini. Dari pemerintah, dari ekonomi, juga dari keluarga kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, betapa kita harus senantiasa mendoakan mereka. Mereka butuh kekuatan dari kita. Paulus pun kalau kita baca Efesus, dia mengatakan pada orang-orang, tolong doakan kami, supaya kami ada keberanian terus untuk memberitakan Injil kepada orang sekitar kami. Gak mudah. Kita perlu mendoakan mereka Bapak Ibu, karena pekerjaan misi itu berkaitan sekali dengan kuasa kegelapan. Iblis tidak akan tinggal diam, dia akan menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menggagalkan akan rencana Tuhan menyelamatkan manusia dalam dunia ini Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu kasih Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Yang pertama Bapak Ibu, doakan para misioneri yang sekarang ada di sekitar kita, yang kita mengenal nama mereka, kita doakan mereka. Dan kalau mungkin kita mengetahui akan kebutuhan mereka, kita support mereka supaya Tuhan beri kekuatan pada mereka. Kalau bukan mereka, siapa yang beritakan Injil? Bapak Ibu, tugas kita, mungkin kita nggak bisa sampai ke sana, tapi tugas kita untuk senantiasa mendoakan mereka dan juga untuk mensupport mereka. Yang kedua Bapak Ibu, kalau memang kita tulus siap untuk diutus ke ladang misi, seharusnya kita siap Bapak Ibu. Entah itu anak kita atau siapa yang siap diutus oleh Tuhan, kita tidak bisa menghalanginya. Memang sulit, tapi itu harus kita kerjakan kalau kita mau taat pada perintah Tuhan Bapak Ibu.
Ketika kesulitan terjadi, Yesus berpesan seperti ini Bapak Ibu. Ketika murid-muridnya itu begitu bersukacita, dia tuh bisa menang dari kuasa kegelapan. Yesus berkata seperti ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus mengutus seseorang untuk memberitakan Injil, untuk melayani misi, maka Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan memperlengkapinya, akan memberi kekuatan kepada dia. Katakan di sini, aku beri kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, itu adalah iblis, dan juga kuasa untuk menahan kekuatan musuh, kuasa dari Tuhan. Tuhan melengkapi kita. Bahkan janji Tuhan juga kalau kita baca dalam Matius, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya waktu kita pergi memberitakan Injil, kalau kita Tuhan utus kita, dalam keluarga kita, misi tidak harus dalam tempat jauh, keluarga kita, tempat kerja kita, maka ingat, kita jangan pernah gentar karena kita tahu Tuhan senantiasa akan menolong kita, akan memberi kekuatan kepada kita, Tuhan memberi kuasa kepada kita Bapak Ibu. Dan satu hal yang harus kita ingat, pesan Yesus kepada mereka pada waktu itu. Ayat 20. Janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdapat di surga. Maksudnya mereka begitu gembira Bapak Ibu waktu mereka bisa mengalahkan para penguasa kegelapan, para setan-setan tersebut. Tapi Yesus mengatakan, kamu jangan bersukacita karena itu. Yang paling kamu buat kamu sukacita adalah waktu kamu sadar namamu terdaftar di surga. Nah, bagaimana nama kita bisa terdaftar di surga? Kita harus betul-betul mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan penuh rendah hati, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Karena saya tahu di mana murid-murid bisa mengalahkan setan itu atas kekuatan dari Tuhan, bukan kekuatan mereka. Dan itu harus mereka sadari. Mereka tidak boleh sombong, tidak boleh berbangga diri, karena mereka tahu semua berasal anugerah Tuhan. Waktu mereka bersukacita, bukan karena mereka berhasil memenangkan musuh, tidak. Dan mereka bersukacita karena mereka tahu mereka telah mengerjakan tugas mereka dengan benar dan nama mereka terdaftar di surga. Demikian juga kita Bapak Ibu. Waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, mau kita bekerja dalam pekerjaan misi atau bekerja di gereja kita dengan berbagai macam hal yang kita kerjakan dalam gereja kita, dan kita berhasil. Ingat, semuanya berasal dari Tuhan. Dan Tuhan memberi kekuatan, kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan semuanya itu. Kita bersyukur Bapak Ibu, beberapa hari ini saya bersama BPH Majelis itu mengadakan berbicara bersama untuk program tahun 2024. Dan boleh dikatakan, boleh disimpulkan, Elo Satelit yang paling bagus programnya. Jadi itu membuat Majelis bisa mengatakan dari sekian banyak rayon, boleh dikatakan satelit yang bagus. Tapi satu hal Bapak Ibu, jangan kemudian kita berbangga diri menjadi tinggi hati. Tetap belajar untuk rendah hati, karena kita tahu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Sekarang pekerja kita di gereja ini, bagaimana kita boleh menjalankan misi kita, memberitakan Injil kepada orang-orang sekitar kita, terjun kepada mereka, keluarga kita, rekan kerja kita, dan sebagainya. Dan waktu kita berhasil, ingat semuanya itu karena Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita berbangga diri, itu merupakan suatu hal yang tidak disukai Tuhan, akhirnya nama kita dicoret dari daftar kita di surga. Memalukan Bapak Ibu. Sehingga nanti waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kamu. Kita belajar Bapak Ibu, untuk senantiasa belajar rendah hati. Dengan semua hal yang kita miliki, keberhasilan kita dalam pelayanan kita. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Saat ini yang harus kita lakukan waktu kita belajar tentang misi, yang pertama harus kita lakukan berdoa untuk para pelayan misi. Yang kedua, kita juga harus senantiasa siap untuk menjalankan misi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu